Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Mungkin di antara kalian yang udah nonton video kemarin soal unboxing dari HP ini, yaitu Realme GT Master Edition, pasti penasaran dengan performa dari chipset HP ini, yaitu Snapdragon 778 5G. Karena chipset ini adalah chipset yang baru dari Qualcomm. Saya pun juga belum tahu nih seberapa gahar chipset ini, yang katanya setara dengan Snapdragon 860. Jadi di video kali ini kita akan ngetes performa chipset ini, sekaligus gaming test si HP Realme GT Master Edition ini buat diajak ngegame. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut, saya pengen ngejelasin sedikit spesifikasi dari Realme GT Master Edition ini. HP ini memiliki ukuran layar yang sangat nyaman, yaitu 6,43 inch dengan menggunakan panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dan memiliki refresh rate 120Hz. Lalu untuk drawannya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 778 5G dengan 6 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri pakai Adreno 642L. Varian yang kita review saat ini adalah varian yang tertingginya, yaitu varian 8/256. Dan juga untuk kapasitas baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas yang cukup kecil, yaitu 4300 mAh aja, dengan dukungan fast charging hingga 65 watt guys. Lalu di sini untuk skor benchmark dari HP ini cukup besar ya. Di aplikasi Antutu 9.0.12 kita mendapatkan skor di kisaran 537 ribuan. Lalu di Geekbench 5 untuk single core-nya kita mendapatkan di 782 dan untuk multi-core di 2812. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark untuk overall skornya kita mendapatkan di 2495 dengan average FPS-nya di 1490. Di atas benchmark, Snapdragon 778 5G ini sangat powerful dan cukup OP ya guys. Tapi itu kan cuma masalah skor. Gimana soal performa saat bermain game? Jadi di sini kita punya 6 game yang sekaligus bakalan kita uji. Yang pertama adalah game Free Fire, yang kedua adalah game Mobile Legends, yang ketiga adalah game PUBG Mobile, yang keempat adalah game Aspar 9, yang kelima adalah The Legend of Neverland, dan yang keenam adalah game Genshin Impact. Keenam game ini langsung aja kita uji untuk video kali ini. Yang pertama kita main game Free Fire, alias game paling keren di dunia untuk saat ini. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan filternya yaitu Ocean agar lebih realistis ya guys untuk grafiknya. Di sini kita punya dua mode yang akan kita mainin. Yang pertama adalah mode CS dan yang kedua adalah mode Battle Royale. Di mode CS kita mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 58 sampai 60 FPS. Menurut saya ini sangat stabil banget. Sama halnya di mode Battle Royale. Di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 55 sampai 60 FPS dan ini minim banget terjadi frame drop ya guys buat main game Free Fire di Realme GT Master Edition ini. Jadi menurut saya buat main game paling keren di dunia yaitu Garena Free Fire bisa melibas dengan cukup baik si Realme GT Master Edition ini. Lalu untuk suhunya sendiri juga nggak terlalu panas buat main game anti burik selama 20 menit, suhunya di kisaran 39 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 7% pas main game Free Fire selama 20 menit. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Untuk setting grafiknya, HP ini cuma mendapatkan di settingan high aja. Saya cukup terkejut dengan HP ini, tapi ini mungkin terjadi karena pihak developernya belum memperbarui lagi ya guys. Masa kalah sama Advan GX, brand lokal yang baru kemarin launching? Alhasil untuk FPS sendiri, walaupun di settingan high, di sini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS. Nah, kalau misalkan frame drop itu paling di kisaran 55an FPS aja. Pas suhunya udah mulai panas, tapi overall buat main game Mobile Legends, HP ini nggak usah ditanyakan lagi, bisa melibas dengan cukup baik ya guys. Lalu pas main game Mobile Legends selama satu match, suhunya itu di kisaran 38 derajat Celcius. Dan untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 4% guys buat main game Mobile Legends selama satu match. Menurut saya, buat main game Mobile Legends, HP ini sangat worth it banget ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game PUBG Mobile. Untuk setting grafiknya di sini kita mendapatkan di settingan Smooth Extreme dan HDR Ultra. Di sini kita coba di settingan Smooth Extreme dulu ya guys. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan FPS yang sangat stabil. Buat main game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme, kita mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS dan kalau misalkan frame drop paling di kisaran 55 FPS aja. Lalu di sini kita pindah ke settingan HDR Ultra. Alhasil kita mendapatkan FPS di kisaran 40-an FPS dan ini benar-benar stabil banget ya guys.
Jadi menurut saya buat main game PUBG Mobile, HP ini juga bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu untuk suhunya sendiri, HP ini pas main game PUBG Mobile selama 20 menit nggak terlalu panas juga, yaitu di kisaran 41 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 7% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Untuk giroskopnya, HP ini nggak usah ditanyakan lagi. HP ini lancar jaya untuk masalah giroskopnya ya guys, karena harganya juga mahal, pastinya giroskop udah lancar. Kalau misalkan belum lancar, malu-maluin Realme aja ya guys. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Aspart 9. Untuk shooting grafiknya di sini kita setting rata kanan. Alhasil untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 28 sampai 30 FPS. Tapi terkadang ada frame drop juga sih, hingga 20 FPS. Tapi overall menurut saya ini udah cukup bagus banget ya guys, karena ini kita tahu sendiri settingannya rata kanan, apalagi game Aspart 9. Dan rekomendasi saya mungkin di settingan low aja, biar kalian mendapatkan FPS yang sangat stabil. Lalu untuk suhunya sendiri pas main game Aspart 9 sekitaran 20 menitan, nggak terlalu panas juga, di kisaran 42 derajat Celcius. Dan untuk baterainya sendiri pas main game Aspart 9 berkurang cuman sekitaran 7% aja guys. Jadi menurut saya ya cukup oke lah buat main game Aspart 9 di HP ini. Lanjut ke game plagiat Genshin Impact, yang lainnya nggak bukan adalah The Legend of Neverland. Game ini adalah game plagiat dari Genshin Impact. Game ini sama-sama bergenre wibu. Jadi untuk kalian yang bukan wibu, nggak usah main game ginian. Mending main game burik aja sana guys. Untuk setting grafiknya di sini kita setting rata kanan buat main game ini. Alhasil untuk FPS-nya kita mendapatkan FPS di kisaran 30 FPS aja. Saya pun juga nggak paham sih dengan game ini, kenapa FPS-nya cuma mendapatkan di kisaran 30 FPS aja. Apa mungkin saya salah settingan? Soalnya saya juga nggak nemuin settingan high frame rate ya guys di game ini. Apa mungkin game ini masih prematur ya guys? Makanya kalau buat karya jangan plagiat ya guys. Lalu untuk suhunya pun juga nggak terlalu panas. Buat main game The Legend of Neverland selama 20 menit, suhunya itu di kisaran 41 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 6% guys, pas main game ini selama 20 menit. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact, alias game para wibu. Untuk setting grafiknya di sini kita setting highest 60 FPS. Saya pengen ngeliat HP ini kuat nggak sih buat main game Genshin Impact. Karena game ini adalah game wibu ya, mungkin cocok nih buat main di HP Realme GT Master Edition ini. Alhasil untuk FPS ya kita mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 50 FPS, dan kalau misalkan frame drop di kisaran 30 FPS. Tapi di sini kalau misalkan main selama 15 menitan, frame dropnya itu bisa sampai 20 FPS. Tapi itu juga pas waktu suhunya udah mulai panas ya guys. Dan overall menurut saya cukup oke lah HP ini buat main game wibu. Lalu untuk suhunya sendiri nggak terlalu panas. Buat main game Genshin Impact selama 20 menit, suhunya itu di kisaran 43 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 8% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, chipset Snapdragon 778 5G ini sangat powerful ya. Jelas, karena chipset ini adalah chipset kelas mid-range dari Snapdragon. Pastinya bisa memberikan experience saat bermain game yang sangat mantep ya. Nah, salutnya sama HP ini, walaupun kapasitas baterainya kecil, tapi nggak boros ya guys. Mungkin karena ini nanometer pada chipsetnya sangat kecil, yaitu 6 nanometer. Karena nanometer itu sangatlah berpengaruh ya terhadap efisiensi daya baterai. Nah, kalau misalnya kalian juga kurang dengan performa dari HP ini, tenang, Realme menyediakan fitur yang sangat keren, yaitu mode GT. Nah, kalian bisa gunakan pas waktu bermain game. Jadi memberikan experience yang lebih daripada yang standar ya guys. So far saya cukup puas lah dengan performa yang diberikan dari Realme GT Master Edition ini. Sesuai namanya, Master Edition. Emang bener-bener master ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika guys dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @arpitekto. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Realme Master Edition. Tapi kurang laki ini warnanya. Kayak warna cewek ya. Aduh.